Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aki dari lokal TKA 1 dengan NIM 203110137. Baiklah, saya akan melengkapi tugas ilmu biomedik dasar dengan Bu Herwati SKM M Biomed dengan materi anatomi sistem pencernaan. Anatomi sistem pencernaan berfungsi dengan saluran gastrointestinal adalah saluran yang memanjang dari mulut hingga ke anus. Saluran ini berfungsi untuk mencerna, memecahkan, dan menyerap zat gizi makanan untuk dikirim melalui peredaran darah. Struktur dari anatomi sistem pencernaan ini ialah mulut, tenggorokan, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Mulut ini berfungsi sebagai tempat masuknya makanan serta udara. Makanan yang masuk ke dalam mulut akan melewati saluran pencernaan lain seperti usus dan dikeluarkan melalui anus. Di samping itu, mulut bukan hanya sekedar untuk mengunyah makanan saja. Lanjut untuk selanjutnya, setelah mulut kita lalu masuk ke tenggorokan. Struktur dari tenggorokan ini menghubungkan antara mulut dengan rongga hidung pada esophagus dan laring melalui tabung berotot. Memiliki fungsi sebagai jalan bagi makanan dan udara guna mencapai lambung dan paru-paru. Di sini kita dapat menyimpulkan bahwa tenggorokan ini ialah saluran makanan yang telah dilewati setelah mulut. Selanjutnya, fungsi dari kerongkongan adalah saluran yang menjadi penghubung antara rongga mulut dan lambung. Kerongkongan memiliki dua bagian, yakni bagian laring dan esophagus. Kerongkongan memindahkan makanan dari mulut ke lambung. Selanjutnya, lambung. Lambung ialah sistem pencernaan yang berfungsi untuk mencerna makanan yang pada tahap kedua. Setelah makanan dicerna di mulut, makanan akan masuk ke dalam esophagus dan kemudian menuju lambung. Di dalam lambung inilah pencernaan makanan akan menjadi tahap kedua. Fungsi dari usus halus, untuk selanjutnya kita masuk ke usus halus. Usus halus ini terletak di bagian sini. Fungsinya ialah makanan yang anda konsumsi menyimpan berbagai nutrisi yang diperlukan oleh sel-sel tubuh. Gini, menurut pendapat saya, makanan yang tersebut yang dimakan yang berupa nasi akan sampai ke usus halus akan menjadi nutrisi. Selanjutnya kita masuk ke usus besar. Usus besar ini terbagi menjadi 3, tapi saya tidak bisa menjelaskan satu persatu untuk fungsinya. Fungsi usus besar ini dalam pencernaan sehingga terjadi penyerapan air dan juga penyiapan limbah berupa fases untuk dikeluarkan melalui anus. Usus besar memiliki beberapa bakteri yang berfungsi efektif dalam membantu proses pencernaan. Kesimpulan dari usus besar ini ialah untuk memisahkan antara makanan yang diperlukan untuk nutrisi badan dan makanan yang tidak diperlui oleh nutrisi badan atau yang bisa disebut kotoran. Dari usus besar ini, makanan yang tidak berguna maka akan masuk langsung ke rektum. Rektum berfungsi sebagai gudang penyimpanan sementara fases atau kotoran buang air besar. Sebelum keluarnya kotoran kita melalui anus, kotoran tersebut akan tersimpan di gudang rektum selama beberapa jam atau beberapa waktu. Selanjutnya, setelah selesai, ketika sudah melalui rektum, tibalah saatnya kotoran-kotoran tersebut keluar melalui anus. Anus ini berfungsi sebagai penghubung antara rektum dan bagian luar tubuh, sehingga fases bisa dikeluarkan dengan
dengan seksama atau bisa dicerna dengan penglihatan kita. Baiklah, segitu penjelasan dari saya. Kalau ada salah penjelasan dari saya tolong dimaklumi, karena saya baru belajar dan baru memahami untuk sistem pencernaan manusia ini. Sekian, saya Muhammad Zakia undur diri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.